Halo semuanya, nama saya Nova Adriansyah dan di video ini kita akan lanjutin lagi tentang SFML seri kita yang kita buat dulu. Dan saya sebenarnya mohon maaf terlebih dahulu karena saya jarang banget upload, tapi saya sekarang lagi coba untuk konsisten upload tiap minggunya. Jadi saya bakal mulai dari video ini aja dulu ya. Di sini saya akan lanjutin lagi, cuman buat di video ini saya nggak akan banyak-banyak dulu karena saya juga mungkin sudah lupa tentang proyek ini ya, tentang SFM sendiri mungkin ya. Tapi sekarang kita sambil belajar juga, sambil belajar lagi, kita bakal belajar sama-sama. Oke. Di sini saya udah buat GitHub-nya, saya sudah buat repositorinya buat SFMLIT ini, buat game kita yang di SFML ini, dan kalian bisa download ini dengan cara download ini, atau enggak kalian bisa git clone project ini ke dalam komputer kalian. Dan di sini saya akan coba buat nge-cloning aja, walaupun saya sebenarnya sudah nge-cloning juga. Saya harus remove dulu SFML gitu ya. Oh belum sih, berarti kita bisa git langsung git clone, terus nama URL yang di sini gitu. Video ini kita nggak akan banyak-banyak ya, kita akan jawabin, mungkin ya kita jawabin channel pertanyaan-pertanyaan yang kalian udah tanyain. Semoga aja kalian masih nanya-nanya itu ya, masih bertanya-tanya karena belum dijawab sama saya. Jadi kita akan coba buka. Jadi di dalam repository ini ada assets yang dulu kita buat ya, square, kemudian ada get ignore-nya. Di sini saya akan ignore executable, kemudian saya akan ignore object file, precompile header, libraries, dan lain-lain. Di sini sebenarnya saya pakai ini ya, pakai di git ignore ini saya dapat dari template di GitHub-nya itu sendiri. Terus di sini kita udah punya kelas karakter. Di sini udah ada headernya juga, dan lisensi saya pakai MIT, lisensi MIT supaya nggak terlalu ketat buat kalau jenuh ini kan general public license katanya baca-baca juga. Kalau misalnya pakai general public license itu aplikasi kita harus closed source juga, open source juga, jadi nggak bisa closed source. Jadi kalau teman-teman mau pakai template dari ini proyek ini, teman-teman nggak bisa bikin proyeknya jadi closed source, makanya saya pakai MIT. Oke, kemudian kita punya main.cpp-nya, kita punya program utamanya di sini. Ada main, ada normalize. Kemudian di sini yang terakhir kita punya makefile buat otomatisasi. Dimana nanti kita akan ubah ini jadi CMake mungkin dalam proyek dalam video selanjutnya mungkin ya, kita akan ganti makefile ini jadi CMake karena lebih fleksibel aja. Nanti kita bisa pakai GCC atau pakai Clang, atau mungkin bisa pakai MSVC kalau teman-teman pakai Windows dan pakai Visual C++, sorry. Dan sekarang kita akan coba, tadi kita udah jalanin dulu sih, sekarang kita akan coba jalanin ya. Nah, untuk jalannya, untuk compile-nya kita pakai Mac ya. saya lupa ini, saya udah jelasin tentang Makefile ini atau belum. Saya benar-benar lupa tentang serinya sama sekali. Pokoknya kalau pakai Makefile, terus teman-teman di Windows mungkin ya, kalau di Linux mungkin teman-teman udah punya Mac, ini udah bawaan dari Linux. Kalau pakai Windows teman-teman bisa pakai Cygwin atau pakai MinGW, teman-teman bisa download aja sendiri. Dan ini nanti akan ada Makefile ini fungsinya untuk otomatisasi building ininya, otomatisasi compilingnya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bakal buat object file dari file.c++, yang mana itu ada karakter, kemudian ada main.cpp. Nah, kalau misalnya teman-teman punya banyak proyek, banyak source code, nanti teman-teman tinggal tambahin di sini aja. Jadi nggak perlu G++ source code-nya, terus nama objeknya nggak perlu. Teman-teman cuma perlu make enter, kemudian nanti Makefile akan nge-compile dua-duanya. Ya, kalau kita punya perubahan di dalam satu file, misalnya di sini ya, saya ubah jadi ini aja deh. Ini 1280 kali 320 resolusinya.
ini kalau misalnya kita make file lagi, kita jalanin make lagi, yang dijalanin GCT-nya apa compilingnya cuman si main.jpg-nya doang yang diubah doang. Jadi si karakter karena nggak diubah apa-apa, jadi dia nggak perlu di-compile lagi. Jadi seperti itu make file. Saya jelasin ini karena saya nggak tahu saya udah jelasin atau belum. Jadi kalau misalnya teman-teman udah pernah dengar saya jelasin ini, teman-teman bisa skip aja. Sekarang kita bisa langsung jalanin game, dan sekarang sudah ada si gambarnya. Sekarang kita akan jawab dulu pertanyaan-pertanyaannya. Sini udah 17% ya. Kita akan buka komen di sini. Nah, di sini ada komentar dari Udines. K bagian vektor yang diagonal, aku masukin fungsinya malah error. Const expire di sini was not declared on the scope. Nah, ini saya sempat cari-cari juga, dan saya sempat pakai saya sempat reproduce errornya kayak gimana. Jadi mungkin Kak Udines ini pakai compiler yang standar C++ nya masih jadul ya. Kalau misalnya saya ganti ini filenya pakai std C++98 mungkin ya, sini ini pokoknya compiler yang jadul. Kalau misalnya saya compile lagi di sini, ini kan nggak ada update ya. Sekarang kita coba hapus objeknya ini buat ngapus objek ya. Sini kalau misalnya kita lihat sini nggak ada objeknya. Terus sekarang kita akan coba jalanin make lagi. Nah, kita bisa lihat saya reproduce errornya const expire was not declared. Itu karena kita pakai plus yang jadul. Sekarang kita akan coba pakai yang lebih baru, mungkin yang 11 ya. Kita sebenarnya saya nggak tahu juga nih kalau misalnya si const expire ini di mana ininya gitu ya, standar C++ yang mana gitu ya. Jadi kita bisa coba-coba aja, dan di sini kita bisa lihat nggak ada error tentang const expire lagi, tapi kita di sini punya masalah dengan numeric limits-nya. Nah, seingat saya numeric limits itu ada di C++ 14. Jadi sekarang kita akan coba yang 14 dan kita jalanin lagi, dan sekarang kita akan coba jalanin make, dan sekarang masih nggak bisa. Lanjut ke versi 17. Nah ini udah bisa, udah jalan ya. Nah berarti numeric limits ini ada di apa namanya C++ 17, dan teman-teman kalau misalnya error, teman-teman bisa tambahin di dalam sininya. Kalau misalnya teman-teman pakai code block atau dev C++, mungkin saya kurang tahu juga buat ubah standar C++ nya, mungkin teman-teman bisa cari dulu di Google ya. Kemudian problemnya sudah solve. Sekarang kalau misalnya kita jalanin udah bisa ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan lagi dari Paun Baban. Mas mau nanya, kira-kira kalau mau gambarnya gerak ngikutin mouse kita gimana ya bikinnya, terus biar kalau misalnya mouse diklik itu keluar item baru. Nah ini sebenarnya pertanyaan yang lumayan ini ya, berat, soalnya ini harus, kalau lebih spesifiknya yang kedua ya, yang kalau misalnya mouse klik itu keluar item baru. Jadi kalau misalnya teman-teman ngikutin dari awal ya, mungkin saya udah ngejelasin tentang event yang ada dalam sini, full event. Nah event ini semacam input dari usernya gitu ya, dan input itu bisa berupa mouse, bisa berupa tekan keyboard ditekan, keyboard dilepas gitu ya. Dan di sini kalau misalnya teman-teman coba lihat type-nya apa aja, misalnya gini ya, event di sini teman-teman bisa lihat di sini ada mouse move event. Nah di sini teman-teman bisa lihat ini ada X, ada Y, kemudian mouse button ya, buat ngeklik tadi ya. Kita bakal spesifik ke move event dulu aja. Di sini teman-teman bisa lihat kalau misalnya ada X, Y-nya di sini. Teman-teman bisa, bukan teman-teman sih yang nanya tadi, bisa ngitung jarak dari si usernya gitu ya, bukan user, dari si player ini ke jarak mouse. Nanti kalau misalnya kita tampilin
si XY nya ini. Coba kita tampilin dulu ya di dalam sini. Kita tampilin dengan cara print f. Kayaknya di sini belum ada print f. Di sini saya nggak suka pakai API string sebenarnya. Saya pengen pakai cstdio ini. Dan sekarang kita akan coba print f di sini %d, %d backslash n. Kemudian di sini kita akan cari dari mouse move kan ada kalau salah, move event. Move tadi ada sini, terus ada x ini event move event x, kemudian mouse move dot y. Ini kalau kita jalanin, kalau misalnya kita lihat sekarang di sini udah ada jarak, atau bukan jarak tapi posisi dari si mouse nya tersebut. Nah sekarang teman-teman masa yang tanyanya tadi bisa ngitung jarak dari si titik ini dengan titik yang pertama, hitung ininya aja kemiringannya berapa, terus kita hasil dari kemiringannya itu bisa dimasukin ke dalam bisa di rotate si si apa namanya, rotationnya kita bisa set di sini and sprite, set rotation, terus di sini baru angle-nya. Nah angle-nya tadi didapetin dari tadi. Ini saya nggak akan ininya ya, saya cuma kasih hintnya aja dari sini, dari titik ini, kemudian si posisi playernya, cari kemiringannya, terus di kemiringannya nanti dicari ya derajat kemiringannya, terus dimasukin ke dalam rotation tadi. Terus kalau buat yang klik buat ngeluarin item itu mungkin perlu nunggu ininya dulu ya, sebelum, karena sesudah pertanyaan klik tadi ada item barunya. Nah item barunya itu kita masih belum pelajari. Mungkin item barunya kita bisa bikin dari sprite juga ya, tapi mungkin kita akan bahas tuh di lain episode. Untuk yang sekarang itu saya cuma ngasih hint yang tadi itu. Teman-teman bisa cari aja nanti rumusnya apa, terus teman-teman bisa cari cara masukinnya ke dalam kode kalian. Oke, mungkin untuk video ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya izin pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya.